أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وإلى أرواح أمة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح الأخوة شيخ مولانا محمد بن عبد الكريم السلمان المدني وإلى ركب البلاد شيخ مولانا محمد أرشد بن عبد الله كربايا وإلى شيخ منصور الصمد الخليفاني شيخ مولانا الإمام زين الدين المالبري وأصولهم وفرعهم وإلى روح شيخ مولانا شيخنا زين بن عبد Syekh Maulana Muhammad Sarwani Abdul Baqir Musamman Mulia Maulana Hasanin bin Haji Muhammad Radhi wa akhirah Hijabul Azad bin Hajidar wa Usulihim wa Furahim Anna Allah al-Karim yadagusah bin-Rahmah wal-Maghfirah wa yu'ani darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafadihim wa khususiyatihim bid-din wal-akhirah wa anna Allah yarzuquna fahman nabiyyin wa kamal al-iman wal-islam bisyirin nabi wa ahli nabi surut al-Fatiha Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim 'ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin al-amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumikum bid darain amin. Imam Ahmad dan Imam Ibn Hibban meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Iktasilu yawmal jum'ati wa uksilu ru'usakum wa illam takunu junuban wa maslu minat tibi ila akhirih. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena pada kesempatan yang penuh mubarakah alhamdulillah kita bersama-sama kembali ditakdirkan oleh Allah diberikannya hidayah dan taufik sehingga kita bisa bersama-sama untuk berkumpul dan bersilaturahim untuk melaksanakan kewajiban kita dan sunnah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat subuh secara berjamaah, kemudian sambil menanti-nanti waktu isyraq kita isi waktu yang penuh manfaat dan penuh barakah ini dengan duduknya kita berada di majelis ilmu agama. Mudah-mudahan duduknya kita berada di majelis akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa kita, kesalahan kita, kealfaan dan kelalaian kita, demikian dosa dan kesalahan kedua orang tua kita mudah-mudahan selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan akan semakin bertambah iman dan takwa kita kepada Allah. Amin Allahumma amin. Dan terus diingatkan jangan lupa untuk berniat i'tikaf di dalam ini masjid dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati saya beriktikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah selalu kepada baharibahan junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan juga para pengikut beliau dari dahulu, sekarang hingga yang akan datang. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian rahimakumullah, meneruskan pengajian kita dalam kitab Irsyadul Ibad yang artinya petunjuk bagi para hamba untuk mendapatkan keberuntungan dan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membicarakan tentang keutamaan dan kelebihan di hari Jumat. Imam Ahmad dan Imam Ibn Hibban beliau meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Iktasilu yawmal jum'ati wa uksilu ru'usakum fa illam takunu junuban wa maslu
Artinya ujar sidin, mandilah dan basuhlah kepala kalian walaupun kalian tidak sedang dalam keadaan berjanabah. Apa artinya? Mandilah sebagaimana mandi junub. Ya, mandinya itu sama kalau mandi biasa. Nah, sebagaimana mandi junub, kalau sudah bertahap habis seluruh tubuh dikenakan air. Dan pergunakanlah wangi-wangian. Nah, jadi pakai wangi-wangian, pakai haruman, dan di antara kesunahan, ya sunnah yang sangat ditekankan oleh baginda kita Nabi, di antaranya memakai wangi-wangian, wabil khusus di hari Jumat. Cari wangian yang paling bagus, yang paling nyaman dicium. Ya, kita nyaman mencium, orang lain nyaman juga. Ya, jangan sampai kita nyaman, orang mau. Jangan. Ya, apalagi seorang mau, orang pulang mau. Nyaman nyaman minyak harumnya dan sunnah. Jadi jarwah kamun kita tuh desidin manuka sesuatu kan itu sunnah Nabi, lalu niat mengamalkan sunnah, insya Allah tuh desidin karena sampai habis tuh ya duit ada menukar. Ya, niat mengamalkan sunnah. Karena bila kita melaksanakan agama, Allah turun tangan membantu. Intan surullah yang surkum. Ya, Allah pasti menolong kalau kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa aja yang kita beri untuk urusan agama, niat ujung-ujung untuk agama, Allah pasti menolong. Ya, di hari Jumat memakai pakaian putih, lalu kita ada misi, misalnya di misi niat jadi hendak mengamalkan sunnah, berusaha insya Allah ada. Tuhan memudahkan. Nah, karena masalah wangi-wangi, Nabi sendiri pun mengkhususkan ujar Nabi, hubbiba ilayya min dunyakum salasah. Aku sangat dicintakan oleh Allah dalam urusan dunia kamu. Ya, tapi lawan Nabi walaupun sifatnya dunia tetap nilainya menjadi ibadah. Ya, karena lawan Rasulullah ini dia cuma dua aja beliau lakukan, mengkada wajib sunnah. Ya, demikian diikuti oleh orang-orang saleh dari gerak mereka semuanya, apa penglihatannya, geraknya, makannya, minumnya, istirahatnya, segala-galanya berkisar cuma dua. Amun kada wajib sunnah. Jadi tidak ada kada bernilai bagi mereka, bernilai terus. Nah, bahkan hembusan napas mereka itu bernilai lebih bagus daripada Lailatul Qadar. Ya, kenapa? Karena setiap saat hati mereka itu musyahadah lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menyaksikan Allah di dalam ya alam semesta, nampak kodrat dan iradat Allah. Itu bagi mereka seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan sebaiknya banyak aku lupa lawan Allah, saya aku keluar daripada agama. Ya Allah, kita berapa jam? Kadang-kadang 24 jam bila masih ingatan. Ini para awliya Allah, makanya memandang mereka itu masya Allah, nazratul amin khairun min alfi syahidin. Memandang wajah orang alim itu jauh lebih baik daripada pahala 1000-nya orang mati syahid. Kenapa? Karena memandang mereka itu menyebabkan kita tambah takut lawan Allah. Nah, menambah semangat untuk memperbanyak ibadah. Makanya dianjurkan di rumah tuh foto-foto orang-orang saleh. Dianjurkan sekiranya menjadi tadabbur, tafakur. Yalah, Datuk Alapaya dilihat sekarang sudah berapa ratus tahun meninggalkan, tapi makam beliau selalu diziarahi. Setiap wafat beliau selalu diingat dan diperingati. Apa sebabnya? Dua, ilmu amal. Ya, nah ini para saudara, hawalnya guru almarhum anak bulan Saharnya Alif sama. Ya. Terus lagi baru bisa kumpul bulan Rajab. Iya kayak itu juga.
tidak lain ilmu amal. Ini Rasulullah menyatakan 3 hal. Jadi semua isinya dunia. Namun kita kan sebagai orang awam berkisar dari 5. Para aulia Allah karena mutawakal lawan Nabi berkisar 2. Namun kada wajib sudah kita di antara 5. Namun kada wajib haram. Ya, namun kada sunnah makruh. Ya, atau yang kelima mubah. Para aulia Allah mubah menjadi sunnah bagi mereka. Karena niat. Ya, menjadi Nabi 3 hal urusan dunia kalian yang sangat berkesan yang aku cintai. Pertama, aktibu baharum harum. Nabi kita itu sudah harum memakai minyak harum. Kita ada harum, kada memakai minyak harum. Ya Allah, pada simpang 3 asam-asam pahit benar. Ada harum pulang. Kasihan kiri kanan kita terganggu. Yang paling penting jangan kotor-kotor pada hari Jumat itu dibuangi. Jangan kayak salbat di simpang 3 asam-asam dilingai. Ya kan? Sengot, janggut dirapihi. Hari Jumat tazayyun disunahkan, di antaranya memakai haruman minyak harum. Dan yang kedua, wanisa, nanti banyak penafsiran ulama. Ya, Nabi kita diberikan keistimewaan, ya kan, disenangkan dengan perempuan. Makanya diperbolehkan lawan Nabi khususnya mengumpulkan istri 9. Khususiat, ya, Nabi Sulaiman kan khususiatnya 100. Dengan 100 ya. Ya kan? Umatnya kan mengkawat saya lagi amal kawat, ya kan? Menjaga kawat kan gitu aja, ya kan? Kada kawat ya guru aja, cuman bini kada kawat. Wani ya guru aja wani, bujur wani lakian tapi bini tapi wani lagi. Kata apa? Baca mbak alahian ya kan, yang pecahan piring, daur, mau kan adik seko hanya damai. Ya kan? Fa'il hitum Allah ta'tilu bawahidah. Ya. Yang ketiga wajubilat qurratu aini fis shalah. Yang paling berkesan benar ya, pekerjaanku di dunia adalah sembahyang. Masya Allah, Rasulullah kayak Pak sampai bengkak tumit kaki Rasulullah. Karena lamanya berdiri sembahyang. Ya, ada yang menafsirkan karena rancaknya sembahyang. Nah, kemudian Imam Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadis dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Man iktasala yaumal jum'ati kufirat anhu dhunubu wa khatayahu fa idza akhadha bil masjid kutiba lahu bi kulli khatwatin 20 hasanatan. Artinya siapa yang mandi pada hari Jumat, saya akan diampuni dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Apabila yang menuju kepadanya dengan berjalan kaki, berjalan. Suruh berjalan sebenarnya banyak yang yang mendukung untuk berjalan kaki banyak. Makanya ada di orang-orang tua di Mekah itu pilih-pilihnya hari Jumat dari jauhnya karena bawa kendaraan berjalan. Ada namanya gaya berbawa Abdul bin Masjid. Lebih afdal berjalan. Nah, ini berjalan berataan tukang parkir anggur. Ya, yang afdal berjalan. Terutama nak parang-parang leh terus berjalan. Olahraga sekalian. Jenabilah dan menuju kepadanya dengan berjalan kaki, maka dituliskan untuknya dari setiap langkah 20 pahala kebaikan.
Imam Ad-Dailami meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-ghuslu fi hadhihi al-ayyam wajibun. Ya yaumul jum'ati wa yaumul fitri wa yaumul nahri wa yaumul arafah. Hari raya ya hanya Arafah, yaumul arafah. Artinya mandi pada hari-hari ini adalah wajib. Ini khilafiyah. Ada sebagian mengatakan wajib, tapi yang lebih maksudnya sunnah muakkadah. Ya, yaitu hari Jumat, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari Arafah. Ya kan, itu diantaranya sangat dianjurkan. Imam Syafi'i mengatakan sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Mandi waktunya kalau hari Jumat dari terbit fajar, ya sampai sebelum berangkat Jumat. Kesunahan mandinya, afdalnya pada ketika ingin berangkat. Ya, pada ketika ingin berangkat, jangan ingin berangkatnya hendak pas adzan agar mandi kada sambat. Diatur waktu. Nah, ya kemudian hari raya fitrah, hari raya Adha. Waktunya mulai tengah malam hari raya mandi. Nanti malam hari raya disuruh aja mandi. Waktunya mulai itu sampai ya tenggelam matahari di hari yang pertama. Ya, 1 Syawal, sebelum maghrib waktunya mandi, dari tengah malam sampai sebelum maghrib. Ya, kalau Pak misalnya ada sempat hendak sembahyang Id, asik antar makanan. Jadi hari yang fitrah nih di tempat kita ini ramai luar biasa, di Mekah sunyi. Ya, makanya berapa kali kawan-kawan yang melaksanakan umrah sampai hari raya, sampai di sana tangis. Orang di sana habis sembahyang boleh lagi ke depan naik, sebagian biasa aktivitas. Ya, kalau di sini kan habis silaturahim, halal bihalal, keganangan dia. Makanya kata-kata menganjurkan sampai apa ngarannya nih mendekati hari raya boleh kasih. Hari raya di sini aja mempanjang sedih. Keganangan keluarga. Lain hari raya kalau raya haji di sana masya Allah luar biasa. Kon hari raya fitrah sunyi. Jadi waktunya untuk mandi hari raya, baik hari raya kurban, hari raya fitrah dari tengah malam sampai hari sebelum tenggelam matahari. Afdalnya sebelum sholat Id. Afdalnya. Nah kemudian ya mandi pada hari Arafah. Ya bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, ya Arafah, hari Arafah. Nah kemudian Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Aus radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala wa tasala summa bakkara wa takara wa masa wa lam yarkab wa dana minal imam wastama'a wa sata wa lam yalu kana lahu bi kulli khatwatin yaqtuha min baitihi ila masjidi amalu sanatin ya adra siyamiha wa qiyamiha." Artinya siapa yang membasuh kepalanya dan mandi, ya sebagaimana mandi janabah tadi, kemudian berangkat pagi-pagi besungsung, ya besungsung pulangnya jam 9 kan, mengganti kaum membersih masjid. Ya besungsung artinya tercapat sedikit, jangan terdahulu imam. Usahakan kita mendahului. Jangan terdahulu pada imam. Ya, jangan terdahulu imam berjalan, jangan terdahulu imam datang. Jadi kita berdahulu pada imam. Jangan terduduk pada imam, zaman bahasanya. Ya, imam sudah mencokong sini, kita belum datang lagi. Habis kena amal ibadah, tulisan, catatan, bajalan, batis itu beda lagi. Ada di sedikit hadisnya nih. Jadi pagi-pagi bersungsung dengan bersegera. Nah, berjalan kaki tidak berkendaraan. Nah, ada peranannya. Berjalan kaki tidak berkendaraan. Berjalan disuruh. Nah,
lagi Allah. Kemudian mendekat kepada imam, lalu duduknya jangan minakatuju di belakang. Isi pertama berbaris, jangan pada kita nih, jangan pertama kosong, kiri kanan nang hibab di tengah kosong. Ketujuannya kita nih menangkap pinggir-pinggir, ketujuh bina di luar-luar. Kalau acara yasinan enggak, tapi hakun ke dalam. Padahal nyamannya sudah di masjid AC. Ya, dingin. Alasan panas di luar. Dinyamani sudah masjidnya. Ya kan? Hambanya empuk sudah. Tapi nama ketujuh di luar. Bapak pandiran. Ngobrol aja masjid tempat kita untuk beribadah kan disuruh bersungsung berzikir lawan Allah, disuruh banyak-banyak berzikir ya, jadi dekat imam disuruh dulu sungsung lah. Nah kemudian mendengarkan khutbah, jangan sibuk dengan pekerjaan lain, jangan menyebabkan kita tuh kadang-kadang konsentrasi lagi mendengar khutbah. Ya, bersikap tenang dan tidak berbuat main-main. Ya, di zaman Nabi itu kan ada pakai lantai. Ya, ini nyaman banget, mana keramik pulang, banyak empuk pulang. Ya benar sudah mau berapa hajat kemuring. Ya kan, nikmat luar biasa kita ini, masya Allah, masjid di mana-mana nikmat luar biasa. Di zaman Nabi asik kan ada. Kipas angin ada, ya, berlantai pulang pasir aja diduduki. Ya makanya dalam Al-Quran itu namanya asal sujud tuh, ya dari mereka berbekas pasir, lain mengkira dahi lain, bukan tafsirnya tuh, min asal sujud tuh. Ya, yang berbekas dari mereka dengan sebab sujud ke pasir karena zaman Nabi gak ada lantai, di pasir berbekas pasir ini jadi. Ya, menghiraukannya benar apalagi makan lapas benar, wah ini biar hiraunya panas, lantainya panas, terus saja dah ada baru aja sujud, ada lawas biar timbul. Jangan bermain-main, harus dengan pasir. Karena batu nanti mana batu diputar-putar di anak di giming-giming aja bahasa kita telah nanti main-main akan jangan. Pokoknya jangan melakukan sesuatu yang menyebabkan kita tidak konsen mendengarkan khutbah. Tulabah maksudnya termasuk labah. Maka waktu labah pada Jumat adalah setelah berbuat sia-sia maka tidak mendapatkan pahala Jumat. Jumatnya sah, pahalanya nol. Nah maka melalui setiap langkah yang ia melangkah dari rumahnya menuju ke masjid, ialah tersedia pahala amal 1 tahun lengkap dengan puasanya dan ibadah malamnya. Nah, jadi siangnya puasa, malam ibadah semalaman, dicatat 1 langkah, ibadah 1 tahun. Berjalan pelan dalam batis, jangan pengendaraan. Kemudian Imam Ahmad dan Imam Abu Daud memberikan hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, ya kan? Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktasala yawmal jum'ati wastaka wa masa min tibin in kana indahu wa labisa min ahsani siyabi summa kharaja hatta ya'ti al-masjid wa lam yatakhatta riqaban nasi raka'a ma sya'allahu ayyarka'a summa shata." Idza kharaja al-imam hatta yabruga min salatihi kanat kafaratan lima bainaha wa bainal jum'ati allati qablaha. Artinya siapa yang mandi pada hari Jumat 1 kemudian dia gunakan siwak, jangan lupa siwak jangan lupa. Alhamdulillah kita sini nyaman sudah mencari siwak, kadang ada lagi ya, bawa siwak, jangan ditinggal.
terutama untuk sembahyang 5 waktu juga gunakan siwak. Kita ini sudah minim sembahyang, tapi kayak banyak orang soleh, ya kan, amalnya barang dilipat gandakan. Caranya gunakan siwak. Ya kan, kemudian mengenakan wangi-wangian apabila memiliki ada wangi-wangian. Asal ada mungkin pulang wangi-wangian, orang aja ada terlalu larang ada. Memakai pakaian yang terbaik yang dimiliki. Ya kan? Yang paling afdal warna putih untuk hari Jumat. Disunahkan. Kalau perlebihan baju putih, tapi putih, biar putih, seragam putih, sandal putih, ya kan? Cincin putih, mutabah tapi bunga. Ya, jadi sampai ke tongkat-tongkatnya putih pada hari Jumat khusus. Saking hikmah mutabah lawan Nabi, kuatnya hubungan lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bila kita mengamalkan sunnah tauhid itu kita amalkan, hubungan lawan Nabi itu ada. Ya, rohani kita lawan itu menyambung sekali. Ya, tambah banyak sunnah, tambah kuat hubungan, tambah banyak sunnah, tambah kuat, lalu sinaran cahaya nur Rasulullah itu ada. Ya, nah ini yang menyebabkan Allah itu tambah mahabbat lawan kita. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, nah lalu karena kita selalu mengamalkan sunnah, cahaya sinaran nur Nabi itu ada, Rasulullah tambah rindu. Makanya Syekh Mahmud kita ini sudah dirindukan oleh Rasulullah, dirindukan oleh Rasulullah. Ya, sampai berkata oleh sahabat, ikhwani, selalu disebut nama kita, paksa kita. Ya, lalu ujar sahabat, bukankah kami ini saudara engkau ya Rasulullah? La antum ashabi, kamu adalah sahabat. Ya, laksanaku di sini ikhwani, siapa yang mereka beriman kepadaku namun kada pernah melihat aku. Ini yang dirindukan Nabi. Ya, luar biasa Rasul gembira bangga dilawan kita. Oleh karena itu jadi tambah kerinduan Nabi itu lawan kita. Caranya dua. Pertama, perbanyak amalkan sunnah Nabi. Perbanyak sunnah Nabi. Ya, tak ada dalam sembahyang khusus, sembahyang 5 waktu pakaian yang bagus, yang terbaik yang kita miliki. Ya, jangan sampai sembahyang 5 waktu sama lawan pakaian harian. Mana itu nang begawi, mana itu juga nang dipakai. Ya, yang bagus sembahyang benar. Kecuali darurat kena lagi begawi kita aja bisa lagi, misalnya nama ganti yang diganti, nama ada darah diganti kita aja bisa lagi. Dah sembahyang seadanya, yang penting sembahyang dulu diutamakan. Ya kan, menanti sama pakaian yang terbaik, pakaian yang paling baik. Khusus zinatakum inda kulli mas. Jadi ya kan, pakaian yang paling bagus pada ketika sembahyang menghadap Allah. Perbanyak sunnah Nabi. Ya, jangan lupa baca sini dan perbanyak amalkan sunnah Nabi bertambah di dunia. Kedua, sebut terus nama Rasulullah. Di bahasa kita mau rancak digadang-gadang, rancak disambat, ya orang tua ganaan. Ya, kesedapan makan ada nama ganang dia. Iya kan? Digadang-gadang. Maka bila rancak kita menggadang Nabi, nah besar harapan kita. Sebelum kita wafat, Allah memberikan kemuliaan mimpi lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada juga di akhir hayat. Mungkin kita banyak salawat, banyak amalkan sunnah. Sahabat para ulama menyatakan orang yang selalu dengan mengamalkan sunnah terus memperbanyak, kemudian salawat diperbanyak, pasti ada. Cuman kapan kita ada tahu? Ya kan? Amin, sumbernya di dalam dirinya sudah ada, nur Nabi sudah ada, darah daging Nabi di pada darah Nabi, nah cepat lagi itu mereka untuk bertamulan
dan tua itu lebih cepat. Makanya pada durian Nabi itu khususiat karena kalau dia makan lagi dihiri kada awal. Memang sudah khususiat Allah memberikan kelebihan kenikmatan bagi mereka dan kita punya kewajiban mencintai mereka dan mencintai ini bukan perintah Nabi, Allah yang menyuruh. Namun Allah menyuruh dalam Quran. Jadi ada yang menampilkan kedadaan Nabi sabaya ini bahkan disamakan pula karena mengamalkan Quran berarti kada takwa. Makanya orang yang paling dekat itu ketakwaannya maka perintah Allah. Menyuruh mencintai mereka itu perintah Allah, hukumnya wajib. Wala asma as'alukum alaihi ajra illa mawaddata fil qurba. Ya kan? Qul la as'alukum alaihi ajra, katakan Muhammad kepada umat. Ya, engkau menyampaikan kepada umat, engkau mengharap umat supaya selamat, terus berdoa kepadaku supaya mereka dapat syafaat. Dan aku kabulkan ujar Allah, engkau akan mendapat bakal menjadikan syafaat yang terbesar bagi umat. Dan doa aku kabulkan supaya umat semuanya masuk surga. Karena minta upahan apa-apa Nabi disuruh oleh Allah. Karena minta upahan kalau harus bayar upeti baik ada. Ya illal mawaddah fil qurba. Satu aja kehendak Allah, cintai keluarga Nabi. Ya para habaib. Ya para durian Nabi. Cuma jangan diambil kesempatan. Ya, jangan diambil kesempatan mereka. Ya, bawa mana-mana menyuguhkan kepada orang-orang suki, jangan, kasihan. Ya kan? Kalau disampaikan pada bagus mereka, kita yang memikirkan umat nih. Nah, bahkan pulang kena umat dia mengaku-ngaku. Buat Habib palsu deh. Maka wajib ada untuk mendapatkan sertifikat, mendapatkan apa namanya nih, tulisan nasab, bayar sekian juta, dapat sudah durian. Ya Allah, maninta sabab bi ghairi abid bahwa ya'lam wal yatabawwa ma'anahu minan nar. Siapa berani bernisbahkan kepada orang tuanya padahal lain dan dia tahu, siap-siap masuk neraka. Keramik sudah, ya kan? Nanti akui sudah oleh rabitah alawiyah aja sudah. Nanti kita pegangi, jangan minta rabitah yang lain. Ada sudah rabitah yang khusus, nanti diakui. Jangan di belakang sini tuh dari saudara MC, tawadhu luar biasa pada Allah sini. Dan masya Allah, mudah-mudahan berkat sini kita berataan. Untung kita di sini untung banget ada durian Nabi yang duduk, dan amal ibadah kita melebihi daripada ya satu perkumpulan di mana perkumpulan walaupun jutaan perkumpulannya di situ beda durian Nabi sedikit, kadang nilainya jauh lebih besar walaupun sedikit tapi ada durian Nabi. Masya Allah. Apalagi durian orang mengajar, maksudnya ada Habib Muhammad Al-Iyid, ya bin Hasan, Mahmud, Masya Allah, berberkat kampung yang mereka itu dihargai, yang mereka itu dihormati, ilmunya pulang, ya mana durian dari dagingnya, ilmunya pulang, warisannya dua kemenangan mereka. Nah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan ya. Nah, jadi siapa namanya pada hari Jumat kemudian bersiwak, kemudian mengenakan wangian apabila pergi, memakai pakaian yang terbaik lah, khusus hari Jumat. Harus Jumat yang bagus disiapkan. Kalau kita menyiapkan pakaian khusus Jumat, jangan Jumat hanya memakai khusus. Ya, kemudian dia datang ke masjid, tidak melangkahi leher nak hadir. Ayo, pundak orang yang dilangkahi. Ya, nah jangan dilangkahi. Makanya nang dahulu itu dibuka supaya jangan dilangkahi orang. Ya, dibuka dulu aja, ke belakang, dia rapi dilihat. Nah kemudian dia melakukan sholat, dia semampunya, sembahyang semampunya,
bersungsung awal mengamalkan sembahyang tahiyatul masjid 4 rakaat, setiap rakaatnya dibaca qul huwallahu ahad sampai habis 50 kali. Ya, saya pernah mengamalkan ujian Ghazali dalam riwayat hadis, maka tidak akan mati kecuali melihat tempatnya di surga. Nih, jadi sungsung ini 4 rakaat tahiyatul masjidnya. Ya, sholat sunat tahiyatul masjid 4 rakaatin lillahi ta'ala, Allahu akbar, baca Fatihah qul huwallahu 50. Ya, rakaat kedua 50 pulang, rakaat ketiga 50. Karena tahiyat awal lumayan biar atur berdiri. Nah, hanya itu coba orang-orang dahulu, apalagi Rasul sampai bengkak batis. Kita hanya 4 rakaat sambil sekali. Ya, dan kita nang kada bertugas nih kawan amalakan nang bertugas ya kan imam nih nang kawan bila bersungsung kasihan nang lain. Ya, jadi memberi pahala kepada nang datang pun juga dapat pahala. Makanya disunahkan imam otomatis khatib lah berdiri daripada makmum. Nah, kita nak bersungsung kesempatan. Makanya kita tatkala ibadah umrah atau biat karena bimbingan di sini kan ada sembahyang Jumat. Ya, ada sembahyang Jumat. Jadi ujar ulama apabila kita mendengar ada kesunahan, lalu karena kalau rutin mengamalkan barang sekali seumur hidup. Ya, bimbingan paling kira pas umrah. Nah, kita anjurkan banat laki-laki bini-bini. Ya, makanya insyaallah Februari 21 tanggal 15 itu kita mendapati Jumat di Madinah, Jumat di Mekah. Ya, lalu disuruh mengamalkan sembahyang 4 rakaat, disuruh bersungsung, banyak pahalanya. Pertama bersungsung, apalagi di Masjidil Haram yang Masjid Nabawi, mengamalkan pula sunnah Nabi. Pakaian yang bagus-bagus dipakai, apalagi di sana, apalagi di Madinah, tempatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa kita tuh berai lawan Nabi. Pakaian yang baik, yang putih serba putih. Ya, serba putih di sana selendang. Kalau perlu pakai imamah, ada bapak. Di sini kena ada hadis imamah tentang hari Jumat. Mungkin minggu akan datang kalau anak sudah cerah. Ya, nah. Ya, makan itu 4 rakaat sembahyang. Ya, semampu mungkin sembahyang yang tidak 4 tahiyatul masjid tidak akan mati kecuali melihat tempatnya di surga. Nah, mudah-mudahan kita mengamalkan barang sekali dalam seumur hidup itu mengamalkan. Apalagi laki-lakinya mah setiap hari Jumat tuh kawal. Kadang kawal sembahyang berdiri bawa baju, nah hampir panas. Karena sembahyang sunat itu walaupun kita kawal berdiri boleh dulu, cuma pahala benar ya kurang separuh. Nah, urusan pegawai biar sabuyuhnya asal pul gaji dia gawi ya Allah. Urusan akhir gua beda berkoler nah duduk aja kita penting tegawinya biar dia separuhnya. Nah kadang melihat coba mau dilihat akan biar saya mana tadi ya, kemudian ia bersikap tenang ketika imam keluar sampai selesai sholatnya, sampai selesai sholat Jumat, maka itu akan menjadi kifarah atau penebus dosa atas dosa-dosanya pada hari Jumat itu dengan Jumat sebelumnya. Nah, seminggu sebelumnya tuh nanti Jumat satu sholat terus hari Jumat karena kita mengamalkan. Nah tuh dosa yang lewat ini sebenarnya diampuni oleh Allah semingguan. Ya. Kemudian Imam Al-Baras meriwayatkan dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memotong kuku banyak dari beliau dan memotong dan merapikan kumis atau memotong atau merapikan kumis pada hari Jumat sebelum keluar menuju Jumat. Jadi potong kuku sebelum sembahyang Jumat dianjurkan. Ya, potong kuku caranya banyak. Ya, cara yang pertama yang paling mudah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4. Nih batis ya kan, atau 1, 2, 3, 4, 5 sama ya. Ada lagi, nah mulai apa namanya yang telunjuk ya kan sana, kemudian
Jalan hanya ngumpul-ngumpul 1, 2, 3, 4, 5 bujudlah 1, 2, 3, 4, 5 dalam kitab An-Nurul Musyarrafah banyak caranya. Itu ada beberapa 4 macam cara memotong kuku. Cuman yang paling gampang, paling mudah 1, 2, 3, 4, 5 ya hanya sini paling gampang itu sudah diingat. Ya, bila memotong pada hari Jumat sebelum sembahyang Jumat fadilahnya besar. Ya, atau di sore Kamis habis asar. Hanya saya memotong kuku pada sore Kamis setelah sholat asar. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezekinya min haitsu la yahtasib. Nah, kemudian ada lagi waktu masih ada sahabatnya Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amain yaumal jum'ati. Nah, hadisnya supaya ujung-ujung terbaca ada kelahnya salat. Nah, apa sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat, artinya memohonkan ampunan. Kalau dari Allah mengampuni dosa, kalau para malaikat memintakan ampun kepada orang-orang yang memakai surga imamah nanti angkat di kepala. Ya, sunnah kada harus haji sebenarnya, dan kada harus tuan guru memakai imamah. Ya, tahun 99 haji dia waktu diberi ijazah oleh guru Wildan. Pakaian di sini aku ijazahkan yang enggak dipakai. Guru kan pada penonton guru besar kada memakai imamah, kada harus tuan guru dikatakan ini sunnah. Ya, jadi imamah itu sunnah, terutama dalam haji. Sunnah Nabi semakin kuat kita mengamalkan sunnah, semakin besar, semakin banyak kita melakukan sunnah, semakin banyak sinaran nur. Ya, memang pertama pian aku. Ya, aslinya kurang aja. Ya lah, tapi duduk pun kita kada bisa baca doa jangan di belakang imam. Jauh-jauh aja. Kalau minat suruhnya jadi baca doa, pasti akan hafal. Jangan jauh-jauh aja, tapi imam biar aja. Ada mungkin nggak imam menyuruh orang jauh? Mana pakai pulang baca doa ada mungkin? Pengparak pada imam disuruhnya. Ya, bagi imam sunat lah. Ya Allah, disunahkan. Saya paham. Makanya sunah Nabi. Jangan dimain-mainkan, luar biasa. Allah dan malaikat, para malaikat memintakan ampun, Allah menyatakan ampunannya. Orang nama memakai surga. Ya, orang terlibat di sini sunnah Nabi. Makanya jamaah tabligh itu lebih hebat ya, dalam sunnahnya. Di sisi itu terus tuan guru kalau mereka ada pakai imamah sampai berjalan bagi imamah di sini, ke pasar bagi imamah jual. Ya, kita barang hari Jumat, maka ada haji pengurus boleh pakai imamah, amalkan sunnah. Putar aja biar kayak kataran ayam, biar aja karena harus karena biar berdinurul iman di berataan pakai imamah. Ya Allah, gugup khatib. Itu kan guru berataan. Berkata kan. Masya Allah. Ya, mengkadang awal juga kita mengamalkan hari Jumat sembahyang 5 waktu barang di rumah pakai imamah, nang ada mengamalkan sunnah. Ya, kita kan sanggup di rumah barang. Ya, itu seperti ini mencium bolak-balik tangan kita. Kan takajub tuan guru masuk rumah. Ya, sunnah Nabi bukan tuan guru imam itu just. Ya, kalau kayak dijadiin ulun memakai tapi ngerasa terbiasa, ada bisa terbiasa. Ya,
dulu almarhum Allah yarham Haji Syukri jalan almarhum nih hari Jumat kada pernah nih terus dia yang itu hasilin kada pernah kada pakai imam ya duduk sini mana nih bujuk-bujuk makanya pada awalnya baca doa Masyaallah ya. Nah kemudian mana lagi Imam Bukhari dan Imam Muslim berikan hadis wallahu a'lam bissawab dan sampai sini ya dapat bacaan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang manfaat buat kita. Mudah-mudahan tambah semangat kita untuk melaksanakan khususnya sembahyang Jumat. Dan mudah-mudahan kita bisa menghias diri kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi khusus di hari Jumat dan di hari-hari yang lain khususnya pada ketika kita melaksanakan sembahyang lima waktu. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah di dunia, berkah di akhir hayat dan berkah di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita beruntung dunia dan akhirat mendapatkan keselamatan lepas daripada siksa api neraka dan mudah kita bersama-sama Rasulullah, para sahabat, para tabi'in dan dzurriyyah Nabi untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Salam dan lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ala kulli hal. Wa na'udzu bika min ahli an-nar. Allahumma istajib du'ana wa shfi marضana wa arham mautana wa yassir umurana ma'a rahdi qulubina wa abdana bi yasir wa tanasir bi tamamil khair wa rzuqna al-ikhlas bi talabil ilmi wa nasrihi wa bi jami' ta'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi